Nama yayasan gitu, ini tempat yayasan atau bordir katanya. Itu kan urusan dia. Ngapain urusin aja dirimu. Bahkan gelap apa terang sih kok gak ada pelang nama yayasan. Nah, itu suka-sukanya Nopi, mau apa kamu? Mau dibikin Nopi model apa, itu kan hak dia. Kalau seandainya ada hal-hal yang kira-kira tidak sesuai dengan ketentuan, kan bukan urusan kamu. Kan urusan yang berkewenangan. Ngapain dipikirin? Udah anggap aja lah pikirin yang ini selewer aja. Soal tuduhan ini Pak Jenderal digerebek sama Pak Menko Tangerang gimana? Tuduhan dia ke yayasan TKP itu. Nanti tinggal dibuktikan. Maka saya bilang kembalikan kepada Novi. Ya. Nanti Polres akan bunyi. Kalau Polres sudah di justice melakukan tindakan itu pada tidak ada, nanti silakan bertindak gitu loh. Maka saya bilang silakan Novi nanti menilai dan mengamati dan mengumpulkan itu semua. Ya kesimpulan saya cuma satu aja ya. Yang waras ngalah. Yang sehat otaknya ngalah. Yang sehat fisiknya ngalah. Ngapain cari orang yang sakit? Lama-lama sakit jiwa nanti. Untuk apa dipikirin itu? Dinsos katanya Tangerang pernah menyita balita-balita yang ada di tempat yayasan gitu. Alah, nggak usah dipikirin tuh. Emang dia bisa buktikan saja kalau gitu. Tapi kan kenapa mungkin ada alasan kenapa Dinas Sosial Tangerang sebut milik yayasan Topi tidak terdaftar? Yang bilang siapa? Dari Alvin sendiri sih. Lah iya kan itu kan ngomongan orang ember. Dia kan ngomong banyak katanya, itu kan katanya kan. Nah, kalau ilmu katanya nggak usah ditanggapi. Ilmu fakta dan data itu loh. Kalau bicara dengan saya tuh fakta dan data, jangan ilmu katanya. Kalau ilmu katanya sini katanya nggak kena sama saya. Dia juga menuduh katanya dia tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Apa dagang sayur, dagang pecel, dagang apa nih? Nah, iya. Katanya hal itulah yang mungkin nantinya kata disematkan atau diungkapkan oleh wali kota Tangerang itu. Cuma gini, ya, kan sudah banyak pertanyaannya katanya ini. Saya harap juga pada media, udah eliminir lah, minta keterangan kepada orang-orang kayak gitu. Nah, saya minta juga kepada media, kalau orang-orang diminta tanggapan pada orang yang nggak waras, ya begitu. Nggak usah dicecer-cecer, akhirnya keluar yang nggak jelas semua. Ini bukan memberikan pembelajaran kepada masyarakat. Saya harapkan juga media memberikan pembelajaran kepada masyarakat. Jadi kalau mau minta keterangan atau minta pendapat kepada narasumber yang layak, yang membuat rating kamu tuh naik. Kalau seperti gini, enggak yang isinya nanti, ini orang gila nih, ini mau masuk kuburan. Nah kan itu isinya semua kan, udah mau mati aja masih berkomentar kan gitu. Nah sekarang kan jadi nggak lucu. Nah, bagi saya nggak mau ya urusan lah. Kepada pribadi saya pun saya nggak terpancing coba tuh. Pak Jenderal ini maaf nih sedikit mengulangi soal tuduhan TPPO, dia katanya menjual bayi dari sinilah mungkin Nopi bisa banyak duit dan bisa mengurus ODGJ. Gimana? Ini kan dia katanya Nopi melakukan TPPO itu menjual bayi. Nah jadi dari situlah Nopi bisa banyak duit dan bisa mengurus ODGJ. Maka saya bilang itu dikumpulkan Novi saja semua ya. Itu kan katanya lagi. Itu yang kamu catat katanya semua kan? Bukan kata hukum kan? Dari mereka. Lah iya. Maka saya bilang itu kan katanya kan? Bukan kata hukum kan? Nah, kalau mau kita berbicara kata hukum, kata data dan fakta. Nah, kalau saya nggak mau nangkapin itu semua, apa dibilang itu katanya itu apa? Nanti katanya nanti kau bikin satu jilid sampai ke Bogor sana katanya semua tuh. Ngapain ditanggapi katanya? Nah itu saya minta juga jangan katanya, fakta. Indra, ini sejauh ini komunikasi dengan Novi seperti apa? Apakah ada perbincangan upaya melakukan terbalik kah? Ya udahlah bang, kita diemin aja. Seperti apa? Jadi gini, sekali lagi saya katakan walaupun dia di bawah kuasa saya memberikan hal-hal yang positif. Sekali lagi saya sampaikan pada Novi, apapun yang kau dapat jangan terpancing. Karena memang orang-orang itu akan memancing kau memberikan pendapatmu. Disitulah kamu nanti mungkin salah memberikan pendapat, itulah menjadi bola bundar, jadi bumerang. Jadi tunggu aja apa yang saya sampaikan, jangan terpancing, laksanakan saja tugasmu, ya. Nggak usah ikuti apa kata orang, ya. Tapi catat semua apa-apa yang sudah disampaikan orang itu, dua sebagai masukan, mungkin kalau yang kena sebagai kritisi, ya. Kita kan juga manusia nggak sempurna, toh. Kami sebagai kritisi untuk kau lebih hati-hati dan waspada di dalam melaksanakan tugas-tugasmu.
Jadi kalau hal-hal yang seperti kayak gitu tuh sudahlah, nggak usah ditanggapi. Ya. Pesan saya pada Novi kayak gitu, ikuti apa yang saya katakan. Sebelum saya katakan gini, kamu nggak usah terpancing, nggak usah memberikan statement, nggak usah memberikan komentar. Dikala komentar kau berikan, itu yang ditunggu dan dipancing, baru disamber lagi. Jadi kalau memberikan komentar itu terstruktur, sesuai dengan data dan fakta. Dari dulu saya berbicara data dan fakta. Kalau ilmu katanya saya tidak akan pernah makan itu. Bilang kalau setelah penggerebekan akun IG-nya Dinas Sosial Tangerang itu hilang. Itu katanya siapa? Alpilim yang menyatakan itu. Ngapain dipikirin, kan berkali-kali saya katakan. Lo bilang katanya lagi kan? Ya sudah lah. Mengungkapkan Bang. Ya suruh dong beli pasang CCTV kalau enggak. Atau bikin jalan supaya mulus, kan banyak duitnya. Kan gitu. Ya ngapain pusing-pusing, kalau memang lu pikir kayak gitu, ya bantu dong. Bikin CCTV, kan selesai kan? Terakhir dia juga diserang katanya Bang. Bukan hanya anaknya, dia juga diserang oleh netizen. Nopi. Nah sekarang begini saja. Kan saya katakan tadi, mulutmu harimaumu. Semua tuh ada sebab, ada akibat. Kan gitu. Kan gitu ya? Ada sebab, ada akibat. Nah, akibat kau lakukan kayak gini, dampaknya seperti ini. Ya, itu kan hukum alam. Makanya mulutmu harimau itu jaga dengan baik. Makanya berbuatlah baik pada orang lain. Sedang kita berbuat baik aja belum tentu dapatnya baik, apalagi kita menzolimi orang lain. Hasilnya tidak akan baik. Ya. Yang ada hujatan-hujatan yang sampai menyentuh kepada pribadi kita. Bagi saya pribadi, saya tidak akan terpancing. Sepanjang kau katakan katanya itu nanti lagu-lagu katanya nanti kan katanya kan gitu kan, nggak terpancing gue. Saya hanya berbicara dengan logika, hukum, data, fakta. Kalau hanya seperti gitu itu saya anggap recehan aja, saya nggak berpikir gitu. Ya. Setelah banyaknya perdamaian kan akhirnya banyak dari beberapa pihak berdamai. Ini Novi sendiri ada trauma nggak sih? Maksudnya setelah kejadian ini? Enggak. Novi tenang aja, menyerahkan kepada kita semua. Karena saya punya prinsip, saya mengawal kamu hanya satu. Selesaikan masalah. Menungkit pada objek. Jangan ini dibuat jadi ajang pada yang lain. Karena memang tugas pokok kita masalah donasi adalah mengobati mata Agus. Kita jangan lepas dari situ. Ya. Saya minta Novi memang kalau memang itu tugasmu tuh untuk menyelesaikan masalah ini. Berikan untuk pengobatan mata Agus. Itu aja kok. Sebenarnya fungsinya di situ. Ini bukan uang siapa-siapa, ini uang donatur. Ya. Novi juga nggak punya hak. Saya sampaikan loh, kamu nggak punya hak. Yang punya hak itu donatur. Memang kamu mewadai. Nah, di dalam hal ini Novi sudah sepakat apapun yang terbaik itu lakukan. Yang terbaik selesaikan. Supaya berikan kesempatan kepada Agus mengobati matanya. Saya kan positif aja kan. Jangan dihalangi uang itu kalau memang betul peruntukannya untuk mata Agus. Itu prinsip ya. Oke, Dos. Walaupun seperti kayak gini situasinya, ya kita harapkan dengan pengobatan mata Agus bisa berbaik, bisa minimal mengurangi sakit yang dia derita. Hanya itu aja kok. Nggak usah menyimpang kemana-mana gitu loh. Bang, tapi Alvin juga bilang katanya kalau wali kota Tangerang ini menduga yayasan milik Novi itu melakukan TPPO, tapi Novi ada cerita nggak sih Bang, kalau dia selama ini dituduh, selain Alvin ini dituduh terkait TPPO yayasan ini? Saya nggak pernah mau mikir. Jelas. Mau kau bilang wali kota, kan ini katanya lagi kan. Sampai lebaran monyet, ada lebaran monyet nggak? Nah, lo kok sepanjang lo bilang katanya, gue nggak mau gubris. Anggap aja itu lagi kumur-kumur gitu aja. Capek kan? Berarti bisa dibilang Alvin ini tendensius negatif ke Novi, tapi tidak menyelesaikan masalah substansi dari inti masalah itu. Bisa dibilang gitu Bang? Silakan media yang menilai. Nggak perlu saya yang nilai. Gampang kan? Kau bertanya, sekarang kau sendiri yang menilai. Layak nggak kau pertanyakan itu kepada saya? Kan gampang kan? Tapi secara resmi, officially, Abang udah jadi pengacara Novi kan? Kan sudah saya sampaikan. Kemarin malam tuh, pada saat saya mau muncul di TV One, ya sudah karena saya diminta. Saya terus terang, saya diminta itu demi kemanusiaan saja. Dengan satu tujuan pokok, saya jadi mau pengacaramu selesaikan masalah.